Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayo Mengaji. Baik, seperti biasa, sekarang saya berada di samping sawah ya, di bawah rumah. Jadi di bawah rumah itu ada sawah ya, ada saung di gubuk ya, seperti ini tuh. Bisa kalian lihat suasananya cukup indah. Ini hasil panen tuh, habis panen. Di sini ada suara-suara kodok. Kalau di kampung itu namanya bangkong ya. Krek 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 nih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan buat teman-teman semua yang hadir di sini yang menyimak video ini, semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya di video kali ini saya akan melanjutkan kembali materi yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini. Setelah melewati materi tujuan ya dan hukum mempelajari ilmu tajwid, maka yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu dasar-dasar mempelajari ilmu tajwid ya, kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Qur'an. Baik, sebelum ke materi, jangan lupa kalian terima kasih ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dasar-dasar ilmu tahsin itu atau kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Qur'an itu terbagi menjadi dua bagian ya. Ada lahan jali dan ada lahan khafi. Nah, lahan jali di sini adalah kesalahan yang sungguh sangat fatal ya, kesalahan membaca Al-Qur'an baik yang merubah arti ataupun tidak sehingga menyalahi huruf qura, yaitu kelaziman dan tradisi ulama qiraat. Nah, ini adalah lahan jali, ini adalah kesalahan membaca Al-Qur'an yang sampai menyalahi huruf atau menyalahi arti ya, seperti itu. Contohnya seperti ya, membaca huruf ain malah dibaca huruf hamzah, seperti itu ya. Jadi merubah kepada sampai hurufnya dirubah ya, yang harusnya dibaca ain dibacanya hamzah ya. Terus contoh yang kedua adalah mengubah harokat ya, atau mengubah harokat yang harus dibaca yang seharusnya dibaca fathah, ini dibaca kasroh, seperti itu ya. Ini kalau kita dengan sengaja membacanya, maka itu adalah sangat tidak boleh ya, tidak dianjurkan seperti itu. Kalau kita sudah tahu disengaja ya, itu haram. Nah, adapun yang kedua ya, nih contohnya di dalam Al-Qur'an, contoh seperti kesalahan ya membaca huruf ain ya malah dibaca hamzah. Contoh seperti Rabbil alamina yang harusnya dibaca ain ya, ini dibaca Rabbil alamina. Terkecuali dengan orang-orang yang masih belajar ya, makhorijul huruf ya, dasar-dasar ilmu tahsinnya belum dipelajari ya, masih tahap pembelajaran, maka itu boleh. Yang penting jangan disengaja ya. Ketika kita tahu ilmunya, maka kita tidak dipraktekkan, seperti itu yang tidak boleh. Nah, baik, adapun yang contoh yang kedua tadi ya, mengubah harokat
fathah, contohnya fathah menjadi harokat dhammah ya. An'amta alaihim, yang harusnya dibaca fathah ini malah dibaca dhammah. An'amtu alaihim. Nah, an'amta jadi an'amtu, itu yang tidak boleh ya. Itu kesalahan lahan jali ya, kesalahan yang sampai merubah harokat atau merubah huruf ya. Adapun yang kedua ya, yang kedua disebut lahan khafi. Nah, jadi lahan khafi ini ada kesalahan membaca Al-Qur'an yang tidak sampai merubah huruf qura. Ya, contohnya seperti membaca gunahnya kurang atau ya madnya kurang panjang ya. Dan adapun kesalahan-kesalahan umum saat tilawah seperti itu yang masuknya ini kepada lahan khafi ya, yang ringan. Contohnya seperti yang membaca mantul yang harusnya tidak mantul malah dibaca mantul. Contohnya seperti di dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah ya. Di surah Al-Fatihah di situ ada kalimat alhamdu dibaca dibaca alhamdu. Nah, itu yang tidak boleh ya. Membaca mantul yang seharusnya tidak mantul. Jadi yang harus dibaca mantul itu kan huruf qalqalah saja ya, yang ada 5. Qaf, to, ba, jim, da. Itu yang harus dibaca mantul ketika waqaf ya, dan ketika sukun. Nah, selain itu tidak boleh dibaca mantul. Huruf lam tidak boleh dibaca mantul ya, ketika berharokat sukun. Adapun yang kedua ya, menyambungkan kalimat disertai jeda sehingga terkesan ada mad. Nah, ini biasa dilakukan oleh para pemula. Satu contohnya ya, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini malah dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini harus diperhatikan ya, tidak boleh membaca Al-Qur'an di jeda-jeda ya. Kalau misalkan kita nggak kuat ya, kita berhenti di salah satu kalimat tersebut, lalu kita mengulang kembali satu kalimat sebelumnya. Kalau kita nggak kesampaian ya napasnya. Jangan sampai kita terus-terusan sampai satu ayat memakai jeda, apalagi memakai mengambil napas ya gitu. Adapun yang ketiga, membaca mad asli kepanjangan ya, yang harusnya 2 harokat. Nah, ini adalah dibaca panjangnya 3 harokat ataupun lebih ya. Contoh seperti membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini malah dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu terlalu panjang ya. Kalau mad tabi'i dibaca panjang 3 sampai ataupun lebih, itu kepanjangan. Idealnya membaca mad tabi'i atau mad asli itu 2 harokat, 2 ketukan ya. 2 harokat itu 2 ketukan jari. Adapun yang keempat, tidak teliti membaca mad ya, yang harusnya dibaca panjang 4 atau 6 harokat hanya dibaca 2 harokat. Contoh seperti lafaz idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ini malah dibaca idza jaa nasrullahi wal fath. Biasa saja ya, kayak mad asli itu dibacanya. Itu tidak boleh. Itu kesalahan-kesalahan umum ya, yang seharusnya dibaca panjang, ini dibaca pendek. Itu kesalahan lahan khafi namanya ya, kesalahan yang sampai tidak menyalahi huruf qura. Nah, itu kesalahan yang ringan. Yang jangan sampai terjadi yaitu lahan jali ya, kesalahan yang sampai menyalahi huruf qura ya, menyalahi arti dan menyalahi harokat, menyalahi huruf, seperti itu. Lebih baik kita belajar ya. Ketika kita semangat membaca Al-Qur'an tanpa belajar mempelajari ilmu tajwid, tanpa semangat mempelajari ilmu tajwid, maka itu adalah seperti ya sia-sia membaca Al-Qur'annya, seperti itu ya. Jadi kita harus ada harapan juga. Ketika kita semangat membaca Al-Qur'an, maka disitulah wajib
ya memakai ilmu tajwid. Jadi makanya kita kemarin yang sudah disebutkan ya, walaupun fardu kifayah mempelajari ilmu tajwid, akan tetapi mengamalkannya itu fardu ain, wajib. Seperti itu ya. Baik, mungkin di video kali ini cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada semuanya, pada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung ya channel Ayo Mengaji ini. Semoga ini bermanfaat bagi semuanya, khususnya ya untuk motivasi diri saya sendiri untuk senantiasa selalu semangat lagi membaca Al-Qur'annya, menghafalnya, ataupun mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini saya masih di Gubuk ya. Ini enak banget ya, sore-sore anginnya spoi-spoi. Masya Allah, boleh kalian lihat pemandangannya. Ini benar-benar di Ciamis ya, Ciamis, Raja Desa Garunggang. Di sini ini berada di bawah rumah persis ya. Rumah saya ada di atas, rumah mamah ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.